Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek hadirannya. Bagaimana ketua hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Siap untuk belajar pagi ini? Siap. Para ketua kelas untuk memimpin doa pagi ini. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan selalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu terjaga di segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan pembelajaran kita hari ini sukses dan diberkati. Baik anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab 2 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Untuk hari ini kita masuk ke bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halaman 53. Inilah kompetensi dasar kita yang berhubungan dengan bab 3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak semuanya, untuk lebih mengenal dan memahami materi ini, Ibu sudah siapkan beberapa kata kunci untuk menguasai materi ini. Materi kita adalah yang pertama, materi esensial berhubungan dengan hakikat kedaulatan ini. Anda perhatikan di depan, ada 5 kata kunci yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Silakan amati. Baik Anda semuanya, kita tentu tidak hanya membaca, tapi lebih mengenal lebih jelas apa itu keywordnya atau kata kunci dari materi kita yang pertama, yaitu kata rakyat. Silakan sebentar dibaca buku paketnya, sumber lain, dan ketua kelas bantu Ibu. Ini ada tambahan referensi catatanmu, ada buku bahan ajar. Nah, silakan Ananda baca dan terjemahkan kata kunci yang di depan. Waktunya 3 menit. Sudah, waktu untuk memecahkan masalah sudah selesai. Sekarang silakan Ananda. Yang pertama, siapa yang mau membacakan pengertian kata kunci yang ada depan? Kita mulai dulu yang pertama dari kata rakyat. Iya, silakan Rosaku. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan menjawab. Rakyat merupakan bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, itu pendapat dari temanmu. Kita lanjut dulu materi kata kunci yang kedua, yaitu pemerintah. Siapa yang mau jawab ini? Devki, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu pemerintah. Pemerintah menurut saya organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Demikianlah pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Devki. Masih ada yang ketiga, negara. Siapa yang ke negara? Ihsan Fadli, silakan Ihsan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan insight. Menurut saya, negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ya, silakan ya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan.
Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi. Nah, Pilci, silakan Pilci. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan tentang demokrasi. Menurut saya, demokrasi yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan rakyat yang berarti rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Dengan semua berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan tadi, Anda berarti sudah punya semangat. Sekarang kita lihat apakah yang Anda jawab tadi sudah cocok. Lihat penguatannya di depan. Silakan Anda baca di depan. Cocokkan dengan jawabanmu. Dan kalau belum sesuai, silakan revisi ulang apa yang kamu jawab tadi. Kemudian catat dalam catatanmu sebagai dalil bahan sumber belajar nanti dalam materi hari ini. Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk termen berikut, Ibu mau Anda semua lebih atau bisa berkolaborasi dengan sesamanya. Artinya kita di sini hidup tidak sendiri, tapi bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan lain. Silakan duduknya sekarang berpasang. Anda semuanya, silakan amati tayangan slide di depan. Apa judulnya ini? Denah pemungutan suara. Denah pemungutan suara. Anda semua mungkin itu masih asing bagi Anda, karena ini pemilu bagi kamu sekarang baru pengetahuan. Karena untuk ikut pemilu tentu belum memenuhi syarat. Ya, syarat untuk pemilu itu ada beberapa syarat. Siapa yang tahu syarat untuk ikut pemilu apa? Yang pertama, berumur 17 tahun. Iya, 17 tahun. Anda sekarang berapa umurnya? 15. Berarti belum boleh. Sekarang gue sampaikan, ini ilmu bagi Anda. Amati denah pemungutan suara. Kemudian baca buku paketmu dan jawab pertanyaan yang sudah dibagikan oleh ketua kelas tadi. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Sudah. Silakan manfaatkan media belajar yang ada seperti buku paket, bahan ajar, atau media lain yang relevan dengan topik yang sedang kita pelajari. Sekarang kita beri kesempatan dulu kepada kelompok yang sudah siap dan bersemangat. Nah, silakan perkenalkan nanti kelompok berapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menjawab pertanyaan mengenai pengertian kedaulatan. Menurut hasil diskusi kami, pengertian kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara yang tersedia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita berikan kesempatan untuk soal nomor 2. Nah, silakan kelompok 2 ternyata sudah siap. Kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab hasil diskusi kami. Menurut hasil diskusi kami, pengertian kedaulatan menurut J.J. Rousseau yaitu menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih para pasangan Damai dan Devki ya. Soal ketiga. Kelompok mana yang belum dapat? Sudah dapat? Belum? Sudah dapat? Sudah belum? Dapat. Kelompok belum ya? Suci, silakan berkunjung ke kelompok Isan, berdiskusi tentang apa jawaban dia. Kemudian kelompok mana ada dapat tadi? Kelompok Alisa berkunjung ke kelompok Rifki
berdiskusi, silakan apa jawaban bagi mereka. Dua kelompok yang belum bisa tadi silakan berkunjung ke kelompok temannya atau pasangan sampingnya untuk berkolaborasi menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab tadi. Nah, silakan berkolaborasi dan berdiskusi. Sudah waktunya untuk berkunjung, sudah selesai kembali ke tempat masing-masing. Berikut dengan demikian sudah selesai kita mengerjakan soal berpasangan. Sekarang diminta lagi lebih semangat, lebih lama, lebih banyak. Ananda pindah duduk berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang peserta. Oke, terima kasih sudah menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Nah, Ibu beri kamu bahan yang akan didiskusikan. Ya, kita masuk kepada topik berkelompok. Silakan Ananda membahas topik dan kasus yang sudah diperoleh berdasarkan ide dan usulan masing-masing. Bagaimana Anda semuanya, sudah bisa? Sudah bisa, kita lanjutkan. Waktu untuk berdiskusi sudah habis. Saatnya untuk mempresentasikan. Semua kelompok siap untuk presentasi ke depan. Silakan berdiri di depan kelompoknya atau langsung ke depan kelas membacakan hasil kesepakatan kelompoknya. Kesempatan pertama, silakan Ananda, kelompok menunjuk. Ya. Di sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Okta. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut ketentuan pemilu, pemilih yang akan mencoblos harus mencari bilik suara kosong untuk melakukan pencoblosan. Hal ini sesuai dengan asas pemilih, yaitu luber, yang artinya langsung, umum, bebas rahasia. Maka untuk menjaga rahasia, pemilih harus mencari bilik yang kosong. Sekian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik. Kalau demikian, kita menuju ke kasus yang kedua. Silakan Anda amati yang ada pada bahan ajarmu tadi. Untuk berdiskusi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi. Silakan semua kelompok untuk menjalankan tugas berikutnya. Silakan Ananda, kelompok yang siap dulu. Ya, kelompok Isan, kelompok 4 ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan kasus yang tertera pada pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu kasus Garut pelecehan fatal kedaulatan rakyat. Perbuatan oknum penyelenggara pemilu di Garut yang terjerat operasi tangkap tangan Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Polri Sabtu merupakan pelecehan fatal terhadap kedaulatan rakyat dalam bentuk kejahatan pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Garinda Sundino. Pasalnya, menurut Girinda, oknum anggota KPU Garut berinisial AS dan Ketua Panwas HHB rela menggadaikan profesionalisme demi materi. Keduanya terjerat OTT diduga terkait suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut, Jawa Barat. Baiklah, pertanyaannya adalah berikan pendapat tentang kasus pelecehan kedaulatan rakyat yang telah dibacakan.
Menurut kelompok kami, kasus tersebut termasuk pelecehan kedaulatan rakyat pada pemilu. Hal tersebut merupakan kasus penyuapan dan perbuatan tersebut sangat buruk. Karena hak suara yang diberikan menjadi tidak murni dan terpaksa. Juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus lagi. Luar biasa kelompok 4 dengan penampilannya yang begitu bersemangat tadi, sehingga kita bisa memberi gambaran bahwasannya money politik atau penyogokan dalam kasus ini merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Dasar hukumnya adalah pasal berapa tadi? Pasal 1 ayat 2. Berarti yang berdaulat di negara kita adalah rakyat, tetapi dilaksanakan menurut dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 1945 ini membuktikan bahwa Undang Dasar 45 itu hukum dasar tertinggi yang artiannya tidak boleh segala aturan-aturan hukum negara ini bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aplaus lagi untuk kelompok 4 dan untuk kita semuanya. Anak-anak semuanya, semua pertanyaan sudah selesai kita tuntaskan. Kembali ke posisi tempat semula, duduk sesuai dengan yang pertama tadi. Oke, anak-anak semuanya, setelah kita melalui proses membahas materi tadi dengan berbagai langkah-langkah, sekarang saatnya kita untuk merefleksi kegiatan tadi. Pertama, aku minta kepada anda semuanya, bagaimana tanggapanmu terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran EXO Olotas. Silakan, apa positifnya atau kebaikan-kebaikan dengan pembelajaran model yang barusan kita laksanakan. Silakan Ananda, pendapatmu. Ayo silakan. Nathan yang pertama dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran model EXO Olotas sangat menarik dan sangat bagus karena dapat meningkatkan kerjasama sesama teman dan dapat juga meningkatkan daya pikir seseorang. Sekian dari pendapat Nathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nathan. Silakan yang lain, masih ada? Ayo silakan. Filci dari kelompok tadi berapa? 4 ya, kelompok 4 ini luar biasa nih, aktif semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran dengan metode EXO Olotas sangat menyenangkan karena kita sesama siswa juga dapat berkolaborasi dan juga kita tidak hanya belajar sendiri, namun kita juga belajar berpasangan ataupun berkelompok. Metode ini sangat menyenangkan dan juga tidak membuat siswa mengantuk di kelas selama jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi kesimpulannya Anda semuanya, berarti model pembelajaran EXO Olotas menarik kah? Menarik kah? Iya, sangat menarik. Berarti ada kira-kira dalam model ini yang tidak enaknya, yang negatifnya, yang membuat kamu malas, tak senang. Halo, kemukakan pendapatmu. Satu lagi, mungkin ada saran Ananda terhadap pelaksanaan model kali ini. Bagus. Punya saran kiranya. Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut pendapat saya, setelah saya mengikuti metode pembelajaran eksoolotas ini, saya sangat merasa senang dengan metode pelajaran ini. Dan saya harap guru mata pelajaran lain juga menerapkan metode pembelajaran eksoolotas ini agar kami para siswa lebih aktif dalam masa pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nampaknya Alisa berminat sekali nih. Ya, berarti mau tadi seluruh mata pelajaran di sekolah kita ini di SMP 2 Batu Sanggar menerapkan model eksoolotas gitu. Iya, luar biasa. Begitu yang lain? Ya begitu. Anak-anak ibu yang biasanya malu-malu tadi tidak nampak lagi. Yang biasanya suara-suara emasnya disimpan-simpan tadi sudah keluar. Ya. Oh, istilah orang tuh mutiara-mutiara yang terpendam selama ini sudah muncul ke bumi menjadi mutiara emas yang bisa dieksploitasi oleh Ibu Parsa. Jadi sangat menarik sekali. Demikian untuk kegiatan hari ini. Selesai sudahlah karena waktu kita jualan. Nampaknya jam pelajaran Ibu sudah berakhir. Maka sebelum berakhir, jangan lupa minggu depan kamu kerjakan tugas mandiri 3.1 halaman 62. Kemudian sebelum Ibu akhiri tatap muka pada hari ini, kembali kepada ketua kelas berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.